Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat walafiat dan tetap jaga imun kalian. Sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu mari kita berdoa ya, agar apa-apa yang menjadikan materi kita pada saat ini bermanfaat ya. Oke, langsung saja ya. Pada kali ini materi hari ini adalah kreatif dari segala hal. Pengertian kreatif banyak, bermacam-macam pengertian kreatif, mungkin dari luar negeri itu banyak. Nah, kebetulan saat ini saya menggunakan menurut Kamus Bahasa Indonesia ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta. Kreativitas juga dapat bermakna sebagai kreasi terbaru dan orisinil yang tercipta. Sebab kreativitas suatu proses mental yang unik untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda dan orisinil. Bentuk kreatif. Wah, ternyata kreatif itu ada bentuknya. Apa sih bentuknya? Oke, yang pertama adalah ide. Kemudian yang kedua adalah produk. Nah, produk ini barang ataupun jasa, itu salah satu bentuk produk ya. Kemudian yang ketiga adalah gagasan. Nah, ide itu apa gitu. Nah, ide adalah pemikiran yang kreatif akan menghasilkan ide yang unik dan tidak terpikirkan sebelumnya. Ide merupakan suatu pemikiran yang menciptakan solusi atas masalah yang ada di masyarakat. Produk ya adalah produk yang dihasilkan juga merupakan salah satu wujud dari kreatif. Tanpa adanya proses kreatif, tentunya produk yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan konsumen. Gagasan. Gagasan adalah pemikiran yang dapat dikemukakan secara langsung maupun melalui tulisan pendek, buku, dan lain-lain. Ciri-ciri orang kreatif. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semua di sini ya yang menonton ini termasuk orang-orang kreatif ya. Apa sih ciri-ciri orang kreatif itu? Mungkin dari salah satu kalian ada yang punya ciri-ciri orang kreatif. Satu ya, sering berimajinasi. Nah, berimajinasi ini jangan pikirannya kotor ya, tapi yang positif ya. Berimajinasi itu menghayal ya, menghayal positif. Jadi segala sesuatunya itu dihayalkan, direnungkan, kemudian tercipta suatu bentuk nyata ya dari renungan dan hayalannya. Yang kedua adalah menyukai tantangan. Orang kreatif itu identik dengan tantangan, karena pada saat dia melihat sesuatu yang tidak terpakai, dia akan berpikir cepat ya. Dengan ide-idenya dia ingin membentuk sesuatu itu yang bisa mempunyai nilai jual. Nah, itu tantangannya ya. Kemudian yang ketiga adalah mudah beradaptasi ya. Orang-orang kreatif ini sering dan mudah beradaptasi itu di lingkungannya. Artinya model beradaptasinya itu cepat ya. Jadi komunikasinya, kemudian pemikirannya selalu terkonsep dalam lingkungan ya. Jadi memang benar cepat beradaptasi ya kalau orang-orang kreatif itu ya. Kemudian yang keempat itu mudah merasa bosan ya. Jadi bukan bosan di sini itu bukan bosan kayak gitu, bukan ya. Jadi bosan di sini itu adalah dia itu tidak puas dengan hasil yang diciptakan ya. Katakan dia membuat sebuah hiasan ya dari barang bekas, besoknya dia ingin buat lagi yang terbaik, bahkan yang lebih daripada ini. Jadi apa yang mereka hasilkan ini pada saat ini akan terasa bosan dan akan menjadi tantangan yang berikutnya.
Ini bosannya bosan yang menjadi maju ya, bukan bosan yang begitu saja ya. Yang berikutnya ada yang kelima, ada pribadi yang misterius. Nah, pribadi yang misterius ini bukan orang kreatif, itu bukan orang yang seram, bukan orang yang mistis ya, bukan orang yang misterius, bukan seperti itu ya. Jadi pribadi yang misterius adalah orang-orang kreatif ini adalah salah seorang individual yang bersifat tidak terbaca ya, atau kita tidak bisa menebak. Nah, itu makanya orang-orang kreatif itu cenderung mereka itu diam tapi berpikir. Nah, itu kita susah menebak alurnya. Maka dibilang misterius ya, bukan misterius yang seram. Oke ya. Contoh-contoh perilaku kreatif ini ya. Apa aja sih contohnya yang perilakunya yang kreatif? Nah, itu mengubah barang bekas yang sudah tidak dipakai menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Ya, contohnya apa? Mungkin anak-anakku pernah beli gorengan ya. Nah, tukang gorengan itu biasanya tuh untuk memfilter atau nyaring minyak ya, supaya tiris itu menggunakan apa? Menggunakan tutup kipas angin ya, yang sudah tidak terpakai menjadi saringan minyak. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengubah barang yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai menjadi sesuatu yang baru dan bisa dipakai. Apa contohnya? Contohnya adalah setrikaan atau setrika ya. Ketika setrika mungkin gagangnya patah, mungkin yang lainnya rusak gitu. Mungkin kalian pernah melihat orang nambal ban bukannya pakai api tapi pakai setrika. Nah, itulah salah satu contohnya. Barangnya rusak tetapi bisa dimanfaatkan menjadi hal yang baru dan bisa dipakai. Nah, seperti itu ya. Dan banyak sebenarnya contohnya ya. Kemudian mengubah barang alami yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Nah, ini yang alami itu adalah yang alam punya ya, yang seperti contoh kayu ya. Kayu ini bisa diciptakan menjadi apa saja. Nah, ini artinya yang alami ya, dari limbah-limbah kayu gitu ya. Nah, contoh barang bekas palet nih ya, ini hal yang bentuk alami ya. Kita bahas yang alami ya. Ini kayu palet ya. Jadi apa saja sih barang bekas ini? Kita lihat. Ubah kayu palet menjadi produk kreatif listrik. Kira-kira jadi apa ya? Kira-kira nyambung tidak ya di listrik? Nah, kita sebagai jurusan listrik ya harus kreatif menciptakan hal yang bermanfaat dan bahkan menjadi nilai jual tinggi. Ya, kira-kira apa saja sih? Nah, oke ya, kita lanjut ya. Orang sedang duduk. Loh, maksudnya apa ya? Kok produk kreatif listrik orang sedang duduk? Nah, kita lihat ya. Apa sih orang yang sedang duduk? Nah, kita buka ya. Oh, ternyata apa nih? Lampu hias ya. Kok judulnya orang sedang duduk, Pak? Nah, di sini inilah saya bilang kreatif ya. Fungsinya sebagai penerang, tapi ada visual baru yang terlihat. Apa itu? Terlihat orang sedang duduk ya. Kalau bahasa lokalnya bilang ini sedang uncang-uncang angge ya. Ini sangat menarik ya, imut dan lucu menurut saya. Jadi nah seperti ini mungkin dari kayu bekas ya, kayu-kayu palet ya, bisa jadi seperti ini. Fungsinya tetap penerangan ya. Yang berikutnya yaitu bentuk orang kepala pusing. Apalagi ini ya, kok tadi orang duduk sekarang bentuk kepala orang pusing. Kita lihat gambarnya apa ya. Tetap masih kayu palet ya, tetap masih fungsi dari kelistrikan, yaitu penerang sebagai lampu tidur atau lampu hias. Tetapi ada visual baru di situ, bentuk lain dari fungsi, yaitu terlihat orang memegang kepala. Makanya saya namakan
orang kepala pusing ya. Seperti ini ya. Nanti kalian coba buat ya. Yang berikutnya adalah bentuk orang berjalan. Ya, jadi ternyata orang berjalan bisa jadi produk kreatif listrik. Kita lihat ya. Oh, seperti ini ya. Jadi lampu belajar atau lampu penerang ini visualnya adalah orang berjalan. Nah, lanjut ya. Bentuk orang membaca buku. Apalagi ini ya, kok bentuknya macam-macam ya, produknya sama gitu. Ya. Nah seperti ini ya. Jadi terlihat sebagai wadahnya buku, seakan-akan anak kecil itu membaca buku. Nah ini keren ya, kreatif ya. Jadi dari bentuk listrik tapi ada visual baru ya yang terlihat lucu. Kata Albert Einstein, ini sedikit nasihat ya. Hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Nah, ini bisa kita ambil pesan positif ini ya. Jadi dalam arti kehidupan itu adalah kita tidak boleh berhenti diam di tempat. Ketika kita diam di tempat, maka kita akan jatuh ya. Jadi kita harus tetap belajar dan terus belajar ya. Karena belajar itu adalah pondasi kita menjalani kehidupan ya. Jadi nanti kita akan terbentuk ke ide kreatif, terbentuk menjadi orang-orang kreatif ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian ya. Jadi ada gambaran, oh kreatif ternyata inilah. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa kreatif itu adalah membentuk sesuatu dari bentuk awal menjadi bentuk baru. Jadi ada sesuatu yang tidak terlihat atau tidak terbentuk kemudian menjadi bentuk lain, maka itu disebut kreatif ya. Nah, jadi simple ya, kreatif itu adalah mengubah satu bentuk saat awal menjadi bentuk baru. Nah itu adalah kreatif. Oke ya, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa ya, buat kelompok kita akan buat produk seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.